Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kecelakaan laut dialami pelatih tim putri Valencia B, Fernando Martin Carreras terjadi pada malam hari atau sehari setelah perayaan Natal, tepatnya 26 Desember 2025 di perairan Selat Padar, Labuan Bajo. Saat itu Fernando Martin Carreras bersama keluarganya sedang melakukan perjalanan wisata saat kapal yang ditumpanginya mengalami gangguan mesin sebelum akhirnya terbalik diterjang gelombang tinggi. Kapal wisata KM Putri Sakinah berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. KM Putri Sakinah membawa total 11 orang terdiri dari awak kapal, pemandu wisata, dan wisatawan. Setengah jam perjalanan insiden terjadi, kapal mengalami mati mesin lalu terbalik akibat gelombang tinggi mencapai sekitar 1,5 meter. Tim gabungan Basarnas, TNI AL, dan Polairut segera melakukan proses pencarian dan evakuasi. 7 orang berhasil diselamatkan termasuk istri Fernando, Andrea, dan anak bungsunya Mar yang berusia 7 tahun. Sementara Fernando dan 3 anaknya yang berusia 9, 10, dan 12 tahun diduga terjebak di dalam kapal saat kejadian. Fernando dan ketiga buah hatinya menjadi korban tenggelam dalam insiden tragis ini. Klub Valencia CF mengonfirmasi insiden yang dialami Fernando Martin Carreras dan 3 anak yang melalui pernyataan resmi. Sementara Real Madrid juga turut berduka atas peristiwa yang dialami pelatih Valencia Putri B, Fernando Martin Carreras, akibat kecelakaan perahu di Indonesia. Demikian yang diunggah oleh laman resmi Real Madrid pada Minggu 28 Desember 2025. Fernando dikenal sebagai mantan pemain dan pelatih tim putri Valencia B musim 2025-2026. Gunung Semeru mengalami erupsi disertai lahar panas pada Rabu 19 November 2025. Erupsi menciptakan aliran lahar baru mengarah ke desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Aliran ini berpotensi membahayakan warga setempat. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 25 November 2025. Status aktivitas vulkanik gunung ini berada pada level tertinggi atau level 4 atau awas. Lalu diperpanjang hingga 2 Desember 2025 karena potensi bahaya masih tinggi. Warga setempat mengaku sangat terdampak akibat erupsi Gunung Semeru, kerap terjadi sejak tahun 2021. Erupsi Gunung Semeru pada 25 November lalu sempat membuat warga panik. Sistem peringatan dini atau early warning system menyelamatkan warga secara mandiri. Kalau bilang terganggu Mas Satu, kita juga terganggu dari segi perekonomian, karena Semeru bukan hanya di tahun 2025, bahkan mungkin dari tahun 2021 kita juga mengalami erupsi, dan tahun 2002 kita juga mengalami erupsi juga, dan yang kemarin kita juga erupsi lagi dan melumpuhkan perekonomian masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum membuat sodetan baru dan tanggul agar lahar tidak mengalir ke desa Supit Urang. Sejumlah alat berat memindahkan pasir dan bebatuan membuat sodetan baru sepanjang 500 meter. Jika sesuai rencana, sodetan ini rampung 2 bulan mendatang. Tanggul rusak akibat erupsi Gunung Semeru diperbaiki Kementerian PU pada 25 November 2025. Selain itu dibangun tanggul baru sepanjang 300 meter dengan ketinggian 7 meter. Diharapkan tanggul dan sodetan ini bisa mengantisipasi banjir lahar jika terjadi erupsi susulan, hingga masyarakat setempat bisa beraktivitas secara normal dengan aman dan selalu waspada. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.